Jadi untuk menentukan entry, pertama selalu yang kita lihat ya, untuk step by stepnya untuk kita sampai pada entry. Yang pertama dilihat dulu dari sisi candlestick terakhir atau terdekat. Kita tidak pasti pagi hari monitor, mungkin bisa saja setiap orang berbeda dengan waktu yang selalu digunakan, mungkin siang, sore, atau malam. Tidak menjadi masalah, karena yang paling penting selalu kita menemukan peluangnya di sana. Caranya nomor satu, selalu lihat, amati candlestick yang terakhir atau terdekat. Anggap saja candlestick terakhir, kemudian setelah kita lihat candlestick terakhir, di situ perhatikan karakteristiknya. Candle terakhir itu seperti apa terbentuk. Yang selanjutnya dari candlestick terakhir tadi, maka bandingkan dengan candle sebelumnya. Jadi lihat yang terakhir, kemudian bandingkan dengan candle sebelumnya. Kalau candlestick terakhir itu lebih panjang atau punya pengaruh yang signifikan terhadap candlestick sebelumnya, bisa jadi itu menjadi momentum. Kalau candlestick yang terakhir itu nanti bahkan mulai terjadi pelemahan atau mulai berkurang kekuatannya dibanding dengan candlestick sebelumnya, bisa jadi menjadi titik baliknya. Sehingga ini penting untuk mengetahui, pertama kita akan menempatkan entry-nya. Satu, lihat dulu candlestick terakhir, kemudian bandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua perhatikan support resistennya, perhatikan juga retracement-nya. Kalau misalkan dia sudah kuat, perhatikan juga range-nya. Kalau misalnya satu hari itu tidak ada tren, ya maka support resisten di situ. Kalau kita satu hari itu trennya kuat tapi berada di area retracement, ya kita uji di sana. Kalau dia satu hari itu sudah kuat sekali, maka hati-hati dengan mengambil posisi yang satu arah, karena bisa berpeluang memantul kembali karena range sudah terpenuhi. Dari kondisi market yang mendekati area support atau resisten atau retracement itu, nanti kita akan menemukan pola apa yang terbentuk di sana. Ya, pola apa yang terbentuk di area support resisten itu, di area retracement itu, atau di area range itu, atau mungkin dari candlestick terakhir itu akan membentuk satu pola tertentu. Nah, pola ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Ada beberapa yang penting ya, salah satunya ada doji atau pin bar, kemudian ada twister, ada inside bar ya, dan itu yang paling dominan akan sering muncul. Kalau mungkin kita tidak menemukan di sana, maka perhatikan tiga yang kemarin sudah kita juga bahas. Tiga itu ada loss momentum, ada rejeksi, ada perubahan warna di sana. Sudah, ini dipegang kuat untuk kita nanti menempatkan entry-nya. Satu contoh begini, saya akan coba untuk lihat dari posisi candlestick-nya. Satu contoh, misalkan kita belum tahu pergerakan berikutnya seperti apa, atau kita mungkin sudah berjalan marketnya seperti ini. Ya, saya ambil contoh, ini adalah satu hari yang masih baru bergerak beberapa candlestick dengan time frame M15. Oke, lihat candle yang terakhir yang terbentuk. Misalkan yang terbentuk warna ini merah, maka merah ini kita baca dulu. Dari merah itu akan kita lihat seperti ini. Ya, saya ilustrasikan, ini warna merah. Kemudian ada sumbu yang lebih panjang dari, bodinya. Ada sumbu yang lebih panjang dari bodinya. Saya tarik contohnya begini. Oke, saya kasih contoh, ini sumbunya juga panjang, jadi panjang sumbunya bahkan lebih dari 1 kali bodinya atau lebih panjang dari bodinya. Yang kita amati apa? Yang kita amati candle terakhir ini dulu untuk membaca jejaknya, kira-kira kemampuannya seperti apa.
ya. Kemarin membaca candlestick ini, satu lihat dari sisi ukuran bodinya, yang kedua dari sisi sumbu panjangnya, panjang sumbunya ya. Bodinya dan sumbunya ini jauh lebih panjang sumbunya. Warnanya didominasi oleh merah. Itu artinya seller ini mencoba ya menekan hingga di satu ya, di harga di bawah ini ya, 1977. Maka berhati-hati di sini ya. Ini yang terbentuk seperti ini, merah dengan penolakan yang panjang, itu artinya bullish itu panjang. Buyer itu menolak cukup panjang, bahkan lebih panjang dari bodinya. Berarti kekuatan bullish juga jauh lebih besar. Yang selanjutnya kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan candlestick ini ya, candlestick merah ini dengan candle-candle sebelumnya. Ya, karena satu hari baru terbentuk 3, yang 2 ini warna hijau. Oke, hijau pertama. Kita lihat hijau yang pertama, momentum bullish yang cukup panjang ya, dengan sumbu di atas dan di bawah yang juga lumayan panjang, tapi tetap lebih panjang dari bodinya. Itu artinya momentum bullish itu masih lebih kuat. Kemudian candle berikutnya ini mencoba menekan ya, mencoba ke bawah sampai di harga 1977 ya. Ini hijau, ada penolakan bullish juga di sana. Dari 2 candle hijau ini, maka kekuatan bullish ini masih cukup panjang. Kalau saya gabungkan 2 kekuatan bullish ini seperti ini ya, dari bullish yang atas, kiri dan kanan, kalau saya gabung kekuatannya seperti ini. Oke, itu artinya bullish masih mendominasi, punya kekuatan yang cukup. Yang selanjutnya yang tadi terakhir kita lihat yang merah ini ya. Merah ini ya, dengan saya ilustrasikan di atas, dominan merah tapi lebih panjang penolakan. Berarti seller ini muncul tapi buyer menolak dengan lebih kuat. Nah, sekarang kita lihat low-nya. Kita lihat rendahnya. Yang warna merah kita lihat sisi harga rendahnya. Ini berada di 1977, sementara yang hijau di sini berada di 1976. Itu artinya dia masih berada di atas low candle sebelumnya, atau masih berada di jajaran baris naik seperti ini. Sementara yang di atas bagaimana? Yang di atas ini datar. Yang di atas ini datar, itu artinya sejajar, sehingga kekuatannya terhenti sampai di situ, sama-sama kuat sampai di situ. Ya, kalau kita tarik yang di atas itu datar, yang di bawah menuju ke atas. Sehingga mana yang lebih dominan nanti? Nah, baru kita lihat dari pergerakan karakter candle yang terdekat di sini, kecondongan masih akan bergerak ke atas dengan nanti menguji area di atas di sini. Kalau dia break di sana, ada potensi dia akan lanjut naik lagi. Kemudian karena ini ada lompatan di sini. Lompatan itu artinya harga sudah ketinggalan ya, sehingga dia harus mengawali dengan melompat ya, cukup di bawah. Oke, dari sini arahnya menuju ke atas. Sekarang yang di atas kita lihat area support dan resisten. Ya, kita bisa menarik garis atau area yang banyak disentuh. Kita tandai dengan warna orange ya. Ini yang banyak disentuh yang mana? Di sini disentuh, di sini sentuh, di sini disentuh, di sini disentuh. Jangan membuat garis satu garis, tapi buatlah yang lebih lebar sehingga area itu lebih luas. Maka untuk mengujinya kita tarik begini. Apakah bisa entry? Tidak bisa di sini. Belum ada petunjuk sama sekali di sini. Kita mau menggunakan dasar pola candle, di sini tidak ada. Kita mau menggunakan dasar loss momentum, tidak ada. Kita mau menggunakan dasar rejeksi, tidak kuat di sana. Kita mau menggunakan dasar pola candle juga tidak ada. Kita bahkan menggunakan yang namanya break level juga belum. Sehingga di kondisi ini
masih belum cukup untuk kita entry. Sabar dulu menunggu petunjuk berikutnya. Kita geser. Nah, arahnya kan kita lihat tadi arahnya ke atas dengan catatan harus melewati di atas dan melewati di sini. Sampai di atas pun kalau hanya sampai di sini tidak menjamin dia naik, dia bisa memantul kembali. Sekarang merah ini bergerak panjang kemudian melewati hijau di sebelah kirinya, bahkan low-nya dilewati. Itu artinya membentuk low yang baru. Jadi rendahnya di sini, rendahnya ganti di sini. Artinya kemiringannya sekarang berubah begini. Ya, kemiringannya sekarang berubah. Bukan di situ tapi begini. Maka kita bisa memanfaatkan entry dengan menempatkan posisi sell di sini. Dasarnya adalah break level di sini. Kita bisa menempatkan sell setelah ini selesai ya. 15 menit selesai kita entry di sini. Dasarnya break level ya. Oke, kita menempatkan sell-nya di sini. Yang pertama kita tidak melawan arah ya, karena dari sisi kecenderungan dari sini, dari atas kalau kita amati, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, di sini high kemudian low-nya merendah. Ini high-nya menurun, kemudian di sini low-nya juga menurun sampai di sini. Kemudian konsolidasi ya, konsolidasi itu artinya datar ya, tidak ada tren di sana. Namun dari sisi high-nya masih menuju ke bawah. Nih, high-nya masih menuju ke bawah. Sehingga untuk memastikan dia akan kuat ke bawah tentu harus break dulu seperti ini. Untuk bergerak naik nanti cukup panjang, harus melewati banyak level di sini. Yang lebih dekat dia cenderung turun.